Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul amin. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Siang hari ini kita akan mengkaji 4 hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 17 sampai 20. Kita awali dari hadis nomor 17. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan pada segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila engkau membunuh, maka lakukanlah pembunuhan yang terbaik. Wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha. Apabila engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Daklah salah seorang di antara kalian menajamkan parangnya. Wal yurih dzabihatahu, dan membuat senang hewan sembelihannya. Jamaah sekalian, hadis ini memiliki banyak faidah, memiliki banyak manfaat. Bahkan Imam Ibnu Daqiqil Aid mengatakan, wa hadzal hadis minal ahadits al-jami'ah liqawaidin katsirah. Hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang mengumpulkan banyak kaidah. Karena jamaah sekalian, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atau mewajibkan untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerinci. Pertama, dalam kasus peperangan. Ketika dalam peperangan itu ada proses saling menyerang, membunuh atau dibunuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qataltum fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jadi jamaah sekalian, dalam Islam tidak diperbolehkan seseorang melakukan mutilasi pada lawan perangnya. Kalau di kalangan jahiliyah mereka lakukan ini jamaah sekalian. Seperti apa yang terjadi pada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib itu bahasa kita dimutilasi. Hindun itu, Pak, saking kesal pada Hamzah, dia itu sampai membelek dada Hamzah ini. Kemudian dia ambil jantungnya untuk dia makan. Ya walaupun gak jadi dia makan ya, karena ya gak mungkin, itu kan bisa mendatangkan madarat pada dia. Nah, namun pembunuhan secara sadis itu banyak dilakukan oleh kaum kufar. Islam itu tidak mengajarkan itu. Tidak diperbolehkan seseorang saking kesal kemudian ia memutilasi lawannya. Contoh kasus yang kedua adalah membunuh hewan. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Apabila engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Jamaah sekalian, makanya cara yang diajarkan dalam Islam dalam menyembelih hewan itu, itulah cara terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari cara itu. Banyak cara jamaah sekalian yang dilakukan oleh orang-orang untuk menyembelih binatang ternak mereka. Ada yang dipukul terlebih dahulu, ya, sampai si sapi tersebut pingsan, ya, sudah pingsan kemudian disembelih. Ada yang disuntik dulu, ya, biar pingsan juga. Sesudah pingsan disembelih. Bahkan jamaah sekalian nih, ya, ada yang tanpa proses penyembelihan tapi langsung hewan-hewan itu dimasukkan ke mesin penggilingan. Islam tidak mengajarkan itu. Dan jamaah sekalian, ini menjadi medan penelitian. Maksudnya bukan meragukan, ya, bukan meragukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pembuktian jamaah sekalian, ya, seperti hanya gini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ragu, bukan, tapi untuk menambah keyakinannya. Nah, begitupun ketika kita melakukan pembuktian jemaah sekalian, bukan kita meragukan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ini membuktikan pada orang-orang yang di luar Islam tentang kebenaran ajaran Islam. Ya. Nah, makanya yang kayak kuliah di peternakan, ya Pak, yang kuliah di peternakan itu, ya, generasi-generasi muda Muslim itu, ya, siogianya melakukan penelitian ini. Mungkin ada semacam alat ukurnya. Saya pernah baca satu tulisan jamaah sekalian, bahwa ternyata dengan cara hewan itu disuntik ya, pingsan, itu justru hewan itu merasakan kesakitan yang tiada tara. Ya kan, pingsan bukan berarti nggak berasa, ya. Pingsan kan bukan berarti nggak berasa, bukan berarti ketika disembelih itu kemudian nggak berasa apa-apa. Justru ketika disembelih dengan cara yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu merasakan sakit hanya dalam hitungan detik.
Makanya di hadis ini dijelaskan wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabiyatahu. Jadi pertama, pisau yang digunakannya harus tajam. Jadi jamaah sekalian, kalau di sini di hari raya Idul Adha ya, ada yang suka menyembelih ya. Bagusnya sih kita kurban itu yang menyembelih kita sendiri jamaah sekalian ya. Jadi hewan kurban itu yang menyembelihnya kita. Nah, tapi jamaah sekalian pelajari tekniknya ya. Bagaimana cara menyembelih dengan satu tarikan. Jadi mencita ulah jika ngara gaji jamaah sekalian. Mencita gitu ta? Digosoknya si leher hewan itu. Enggak jamaah sekalian. Ya. Sekarang dengan kemajuan sains dan teknologi itu jamaah sekalian, itu sudah ada pisau-pisau yang sangat tajam ya. Pisau-pisau yang sangat tajam yang ketika dipakai itu menyembelih itu satu kali saja jamaah sekalian. Asal tekniknya benar ya, startnya benar dari awal ditarik itu sekali langsung urat-uratnya itu terputus. Lamun bedogna mintu ya. Tuluy anu mencitna teh amatiran ya. Karunya atuh ka sapina kayaknya gitu. Nanti kita bisa bagusnya menyelenggarakan pelatihan ya. Menyelenggarakan pelatihan, panggil ahlinya. Bagaimana cara menyembelih itu sesuai dengan sunnah. Gak mesti goloknya panjang, gak mesti jauh sekali. Kemarin saya waktu menyembelih hewan kurban itu pakai ya golok teman saya ya, pisau teman saya. Itu ketika disembelih satu kali tarikan. Apalagi hanya itu ya, hanya kambing ya, hanya kambing yang kecil ya, lehernya kecil, satu kali tarikan. Nah, jamaah sekalian, selain dari proses menyembelihan, ada juga perilaku-perilaku lainnya yang terlarang terhadap hewan. Jadi bukan hanya sekedar beradab ketika menyembelih, tapi juga beradab pada hal-hal lainnya. Kita lihat dalam beberapa riwayat yang saya kutip di sini. Pertama, pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'id bin Jubair, kuntu inda ibni Umar famarru bi fityatin aw binafarin nasabu dajaja yarmunaha falamma ra'aw ibna Umar tafarraqu anha wa qala ibnu Umar man fa'ala hadha inna nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha. Saya sedang bersama dengan Ibnu Umar, lalu lewatlah para pemuda atau sekelompok orang yang menyakiti seekor ayam betina, mereka melamparinya. Ketika hal itu dilihat oleh Ibnu Umar, mereka berhamburan dan Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan ini? Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang melakukan ini. Ya, tidak boleh. Ya, ini jamaah sekalian, melempari tidak boleh. Apalagi kalau ini jamaah sekalian, ya hewannya diaduin. Ya. Ini kalau ini kan dilempari nih, ini dilempari. Kalau ini diaduin, ya adu ayam tuh, ya adu ayam diaduin. Sampai bersimbah darah ayam itu. Ya orang kan suka gampang berkata itu kan ayam saya, yang beli saya, pakai uang saya. Ya suka-suka saya dong, mau diapain juga ayam itu. Gak gitu kali jamaah sekalian ya? Karena ayam itu makhluk Allah, betul Pak ya? Dia itu diciptakan jamaah sekalian sebagai fasilitas yang disediakan oleh Allah untuk kita, bukan untuk dizalimi, bukan untuk dianiayai.
Kita boleh menyembelih hewan itu untuk kemanfaatan kita. Atau domba, ya Pak? Oh, ngadu domba. Hah? Aduh. Tapi tata di tengah masyarakat teh seueur keneh nu kitu teh. Saya diemutanana ya gitu. Jadi mun ke di akhirat domba anak ngadu diadukeun deui teh. Dalam riwayat yang lain, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam man matsala bil hayawan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mencincang atau membuat cacat hewan. Makanya jamaah sekalian dulu Pak, dulu di masa jahiliyah itu ini saking apa ya? Saking zalimnya mereka itu Pak. Kalau sayang nih, ini mau disembeli hewan ini sayang nih. Tapi saya pingin dagingnya, maka diambil jamaah sekalian. Misalnya pingin ekornya, jika nikmat ya lamun sok buntut, wah buntut sapi ditek-tek jamaah sekalian, tapi nggak dibunuh sapinya, sapinya nggak dibunuh, ya. Jadi buntut nawe unggul ditek-tek, itu tidak boleh, haram jamaah sekalian, ya tidak boleh. Acana dalam dipencit sapi nama pan loba teuing dagingna nya da tetep teu meunang. Ya. Nah itu jamaah sekalian ya. Ada satu hadis yang masyhur ya dalam Sahih Bukhari itu tentang seorang perempuan yang diazab di neraka karena ia membiarkan kucing mati tersekap kelaparan. Makanya jamaah sekalian hati-hati yang melihara binatang Pak. Bukan tidak boleh memelihara binatang gitu Pak ya. Tapi akhirnya mere para pula sakarapna jamaah sekalian. Seingat nawae gitu ya. Kalau kita memelihara binatang ya tanggung jawab lah ya. Jangan sampai kemudian binatang itu mati kelaparan. Kalau binatang itu mati kelaparan ngedakwa loh ya dia melkiam nanti itu. Kunaon Pak eta lauk parae aduh keur mudik hilap teu kaparapan pae kabeh laukna. Itu yang ke-17 ya, ke-18. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Nah ini dua sahabat nih yang meriwayatkan hadis ini. Pertama Abu Dzar. Abu Dzar itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Masyhurnya Abu Dzar. Jadi kunya yang masyhur Abu Dzar. Panjangnya Abu Dzar Al-Ghifari karena beliau dari suku Ghifar. Ini jamaah sekalian, Abu Dzar Al-Ghifari itu pemimpin perampok Pak. Jadi suku Ghifar itu suku yang dikenal sebagai perampok. Jadi kalau ada rombongan-rombongan dagang itu, ya rombongan-rombongan dagang itu dijegal sama suku Ghifar ini, ya dirampok. Kalau di kita mungkin kayak bajing luncat tuh. Kayak bajing luncat di mana Pak? Di Alas Bandawa, sama ya di mana? Alas Roban ya. Enggak tahu masih ada belum Pak? Masih. Nah, masih ya. Kaderisasinya jalan. Nah, jamaah sekalian. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari itu Pak, ketika dia masuk Islam, Abu Dzar Al-Ghifari itu beliau mengumandangkan azan di Ka'bah itu Pak. Itu sampai dipukuli orang-orang itu. Jadi untuk menggambarkan bagaimana keberanian seorang Abu Dzar Al-Ghifari gitu. Walaupun Abu Dzar Al-Ghifari beliau lebih memilih hidup sederhana sampai akhir hayat.
Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari itu meninggal di masa pemerintahan Utsman bin Affan, dan ia meminta pada Utsman bin Affan untuk ditempatkan di pengasingan. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu orang yang diprediksi oleh Rasulullah SAW wafat dalam kesendirian. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari itu diasingkan karena Abu Dzar Al-Ghifari itu gak suka dengan hiruk pikuk, kemewahan, orang berpoya-poya. Abu Dzar Al-Ghifari itu gak suka dengan semua itu. Nah, sahabat yang menyolatkan jenazah Abu Dzar Al-Ghifari adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, kemudian dengan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan memupus keburukan itu, dan berakhlaklah kamu kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini berisi 3 perintah. Pertama, perintah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun berada. Jadi bukan hanya sekedar di masjid, di luar masjid juga kita bertakwa. Bukan hanya sekedar di banyak orang, di kerumunan orang. Ketika tidak ada orang pun kita tetap bertakwa. Bukan hanya sekedar di tempat domisili kita, tapi ketika kita berada di tempat pengasingan, di negeri asing, kita tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah makna ittaqillah haitsuma kunta. Bukan hanya sekedar ketika kita lapang kita bertakwa kepada Allah, tapi ketika kita sempit pun kita bertakwa kepada Allah. Bukan hanya sekedar ketika kita menjadi yang dipimpin kita bertakwa kepada Allah, ketika kita menjadi pemimpin pun kita seyogianya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, itulah makna ittaqillah haitsuma kunta. Kan jamaah sekalian, kadang orang itu karena warnanya kurang kuat, Pak ya. Kan jamaah sekalian, hidup ini kan saling pengaruh mempengaruhi ya. Saling pengaruh mempengaruhi. Maksudnya ya, kalau kita nggak dipengaruhi oleh orang lain, kita yang dipengaruhi oleh orang lain. Nah, kadang jamaah sekalian nih, ketika warna kita kurang kuat, akhirnya kita diwarnai oleh orang lain. Berapa banyak anak-anak yang rajin, anak-anak yang soleh, anak-anak yang santun berubah menjadi brutal, ya Pak? Hanya karena terpengaruh oleh lingkungan. Nah, saya kutip beberapa definisi takwa, tapi itu ya sebagai ini aja, sebagai bahan bacaan kita. Pada dasarnya takwa itu kan imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Ya, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, mengikutkan kejelekan dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berkalam, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu memupus kejelekan-kejelekan itu. Dan yang berikutnya adalah berakhlak mulia. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa berakhlak yang baik itu termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak. Sebab banyak orang yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak manusia. Pandangan ini keliru. Padahal kalau kita menginventarisir ciri-ciri orang yang bertakwa, yang tertuang dalam Al-Quranul Karim bukan hanya sekedar berkaitan dengan hak Allah, tapi juga berkaitan dengan hak manusia. Makanya pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kamu pada manusia dengan akhlak yang baik.
berakhlak kepada manusia. Maksudnya jemaah sekalian, kita ini berbuat baik nih, berakhlak baik itu bukan hanya sekedar pada sesama muslim, Pak. Pada orang-orang yang berada di luar Islam pun siogianya kita menampilkan akhlak yang baik. Berapa banyak, Pak, orang yang masuk Islam karena mereka tertarik dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya hadis nomor 19. Ini yang 19 yang cukup panjang hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Siapa Abdullah bin Abbas? Anaknya Abbas bin Abdul Muthalib, keponakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, ia berkata, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Satu ketika saya berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Abbas itu masih anak-anak aja, Mas sekalian. Ketika hijrah, Abdullah bin Abbas itu usianya baru 6 tahun. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas itu baru berusia 16 tahun. Jadi masih sangat muda. Tapi jamaah sekalian, Abdullah bin Abbas itu pernah didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini doanya, Allahumma alimhul kitab wa faqihu fiddin. Ya Allah, ajarkanlah Al-Quran pada Abdullah bin Abbas dan fahamkanlah ia dalam agama. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Abdullah bin Abbas itu menjadi ulamanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu an di masa pemerintahannya, ya, menyertakan Abu Bakar, menyertakan Abdullah bin Abbas pada majelis para sahabat Badar. Jadi ada satu majelis tersendiri nih di masa Umar itu, majelis pahlawan Badar. Ini kan orang senior semua jamaah sekalian. Waktu perang Badar itu Abdullah bin Abbas masih usia 8 tahun, Pak. Ya. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an menyertakan Abdullah bin Abbas pada majlisnya pahlawan Badar, para sahabat Badar, para sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghormatan terhadap Abdullah bin Abbas yang memiliki wawasan yang luas dalam agama. Makanya jamaah sekalian, yakin dengan janji Allah nih, Pak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sudah, pegang ini jamaah sekalian. Pegang ini baik-baik. Jadilah orang-orang yang beriman, semangat untuk menuntut ilmu karena Allah akan mengangkat derajat kita. Orang kan suka bilang gini jemaah sekalian, kalau kita punya duit banyak, orang akan menghormati kita, orang akan menghargai kita. Siapa bilang jemaah sekalian? Nih jemaah sekalian ya, nih kita punya anak, atau jangan kita lah, ada orang nih Pak, 2 orang nih ya punya anak. Yang satu mewariskan ilmu, ya Pak, mewariskan ilmu. Jadi hartanya itu habis tuh Pak, dipakai untuk menyekolahkan anaknya. Ketika dia meninggal, ya, harta yang ditinggalkannya hanya jutaan. Berarti berapa warisan anak itu? Temahikan itu ke dia Pak. Kan habis uangnya pakai ya untuk nyekolahin anak-anak. Nu iyo Pak yo, ya nu iyo ente Pak. Budak mah cenah padu lah sekolah mah. Gitu Pak ya. Wah duit aku bohong Pak. Budak tadi wawoi bere imahna bere etana. Ketika dia meninggal, ya Pak. Ketika dia meninggal, harta warisan miliaran Pak. Uang jutaan di tangan orang berilmu, harta miliaran di tangan orang bodoh.
Harta miliaran di tangan orang bodoh dalam hitungan hari ludes jemaah sekalian. Betul ya? Hah? Harta miliaran di tangan orang bodoh ludes jemaah sekalian. Tapi uang jutaan di tangan orang pintar, jangankan jutaan, ratusan ribu jemaah sekalian. Di tangan orang pintar itu. Di tangan orang berilmu. Makanya jemaah sekalian, kalau kita sebagai orang tua mewariskan ilmu pada anak-anak, anak-anak insya Allah gak akan bertengkar jemaah sekalian. Gak akan bertengkar kalau kita mewariskan ilmunya pada anak-anak. Tapi kalau kita mewariskan harta pada anak-anak gak disertai dengan ilmu, itu bisa jadi musuh bebuyutan tuh jemaah sekalian. Banyaklah adik kakak yang gak mau akur tuh jemaah sekalian, gara-gara fulus ya? Apalagi kalau orang kurang ilmu ya? Perempuan dapat setengah dari laki-laki, wah protes dia. Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman, satu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ya gulam. Nah ini pertanda nih Pak ya. Gulam ini Pak sebutan untuk anak-anak. Jadi anak kecil ya, anak kecil. Jadi panggilan apa ya? Panggilan sayang. Kayak dalam Tatar Sunda itu ayah anaki ya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia apa Pak? Ananda gitu ya Pak ya. Inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ihfazillah yahfazka.